Selamat hari Minggu pagi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol di segmennya nih kita ngobrol. Nah, pertama-tama aku mau kenalin dulu nih yang ada di sini. Mulai dari siapa namanya? Nama saya Ari. Lanjut. Nama saya Taufik. Lanjut. Nama saya Irfan dari Seberot Bandung. Dari Seberol Bandung. Apa sih Seberol Bandung? Komunitas gitu atau apa gitu? Seberot Bandung bukan komunitas sih, lebih ke kayak forum aja. Hmm. Kayak ke forum banyak, lebih ke nyari spare, obrolan segala macam, obrolan silaturahmi. Berarti nyediain wadah gitu ya di situ. Oke. Nah, hari ini kita mau ngebahas di nih yang di belakang kita ini nih. Ada motor di belakang kita ini, kita mau ngebahas apa sih motor ini, terus gimana rasanya pakai motor ini, plus minusnya, apalagi katanya sih sekarang lagi harganya lagi naik-naiknya. Nah, dari situ kita tontonin terus ya, di skip. Jangan lupa subscribe pokoknya di channel ini. Sama satu lagi, jangan lupa ngopi dulu. Kita dapat kiriman dari Bos Dudung. Dari Bos Dudung nih. Kebetulan ada kopi. Cobain dulu ya kopinya. Siap. Wih, ada kopi bos nih. Kopi enak dari Bandung nih. Naik daun nih di Bandung. Datang. Pokoknya harus ngopi dulu. Cobain ya nih. Nah, Wih, rasanya enak Mantap. nih. Kalau mau cari di mana, Den? di Jalan Japati. Ada di Gasibu, Telkom. Itu Ya. yang nongkrongnya tuh pokoknya mau di mobil terus ada TV-nya. Itu udah paling Udah bingung nggak ada banget lagi lah. Paling banget cuman dia satu seorang doang di situ. Gampang ya Pokoknya carinya. gampang banget carinya. Atau mungkin bisa dibuka di Instagramnya di Brewing on the Street. Kayak gitu. Ini bukanya jam berapa sih? Biasanya bukanya dari sore ya, kalau nggak salah jam 4-an deh kayaknya. Nanti kalian bisa cek aja di bio-nya Brewing on the Street ya. Nah, balik lagi ke ini nih, topik awal nih. Siap. Itu apa sih, motor apa sih sebenarnya? Motor sport firing ya. Sport Fairy. Sport firing ya yang kebetulan memang berasal dari Thailand. Berasal dari Diimpor Thailand. utuh ke Indonesia. Ah, oke. Bukan dirakit di. Berarti ada sebutannya tuh CBU ya? biasanya? CBU. CBU sama CKD apa sih kira-kira itu? CBU itu berarti completed build up unit. Oh, berarti yang dibuatnya di Thailand Iya. dan luar gitu ya? Kalau CKD itu motor yang diproduksi di luar, diimpor ke Indonesia tapi tidak keadaan utuh. Tidak kalah. Oh, berarti dirakitnya di Indonesia kalau CKD ya? Ya. Terus apa sih motor ini tuh sebenarnya, Kak? Motor itu motor apa, namanya apa, kenapa sih banyak orang yang aku pernah denger ya? Karena aku belum pernah tahu motor ini tuh seperti kayak bilangnya CBR, tapi ada yang bilang juga Minerva kan ya. Kok bisa kayak gitu itu kenapa juga gitu? Dan yang bener tuh nama motor ini tuh apa sih sebenarnya? Gimana ya? Nama motornya tetap CBR Old. CBR Old atau Kenapa masuk ke Indonesia sebenarnya jadi CBR Old? Karena Hmm. pada waktu itu emang pembuatnya lebih tua. Mana lebih tua? Lebih tua, tahun pertama ada 2002. Berarti ini generasi pertamanya CBR Generasi dari sini, pertama. cikal bakalnya dong Cikal ya? bakalnya Cikal nih. bakalnya. Jadi ibaratnya dengar katanya mau dari pertama sih kayak mau ngeganti regenerasi dari NSR. Oh, oke. Dari NSR. Tapi malah makin kesini mungkin harganya juga mungkin pertama ada harganya juga mahal. Sekitar berapa ya, 30-an lebih lah, kurang lebih pada waktu itu ya. Pada waktu itu kan tahun 2002 ya, harganya Lumayan juga sih. lumayan banget gitu, lumayan banget ketimbang dari pesaingnya gitu. Jadi namanya CBR Old atau CBR 150 kan? 150 CBR Thailand. 150 Thailand. Mungkin masuk ke Indonesia jadi CBR Old. Ya, Kode mesinnya tuh apa sih dari CBR Old tuh? Tahu nggak apa kode mesin? Kode mesinnya itu biasanya di awalan NCB. NCB. CBR Old, CBR 150. Gimana sih rasa pakainya? Apa sih gitu yang kenapa sih malah milih motor ini dibanding 150 cc yang lainnya? Kan 150 cc ada apa ya? Merek S, merek Y, ada merek-merek lainnya gitu kan. Kenapa sih milih Honda gitu? Apa mungkin dia tuh irit, hemat, terus part-partnya gampang dicari atau gimana itu apa sih? Mungkin kalau saya pribadi sih lebih ke kayak motor impian. Kayak lebih motor impian. Mungkin dulu harganya melambung banget Ya, selagi tahun 2002 dari 2002 sampai ke atas kan harganya 30, lebih tepat 38 kalau nggak salah. 38. 38 juta pada waktu itu kan hanya beberapa orang yang beli dan susah banget ini motor gitu.
jadi kayak motor mesin aja. Kenapa milih ke Saber? Berarti Ketimbang ada daripada- ibaratnya dulu tuh sempat nggak kebeli dan sekarang Nggak ternyata kebeli. jadi impian mainan Iya, sekarang gitu ya. Jadi impian. Oke. Kalau saya pribadi seperti itu. Dari mungkin kenapa sih milihnya ini? Kalau saya sih kenapa ya? Memang sama sih impian. Karena dulu ya waktu masih zaman sekolah, sport firing yang saya lihat paling unik itu ya CBR Benar sih. 150 ini. Itu sih. 150 fairing juga. Hari kenapa milih Kalau CBR saya apa? lebih ke performa mesin, performa mesin? terus kayak ramping lah. Kalau untuk Iya sih. untuk dipakai sehari-hari di jalanan ya masih cukup enak. Ya ketimbang dengan yang produksi barunya gitu. Lebih mending ini kalau saya. Karena aku juga kebetulan user baru, pengguna CBR Road baru gitu ya. Jadi dulu ceritanya lucu banget kan. Dikasih sama kakak, CBR Road mau ngurus nggak nih katanya. Malah kadang pikiran mau dijual gitu. Karena bingung pertama nyari ridingnya di mana, terus anak-anaknya di mana. Taunya ya dulu dari Jakarta lah, bengkel di Jakarta ini. Berarti belum tahu ada di Bandung. Belum tahu ada di Sama Bandung. halnya dulu, sama halnya di Saber Bandung juga Iya. begitu. Mungkin cari-cari spare part, cari-cari temen dari luar Bandung semua. Tapi kan kenapa nggak coba bikin kayak forum aja nih di Bandung gitu kan? Jalin silaturahmi, cari spare part segala macam. Sampai akhirnya ya udahlah, Satu wadah. kenal beberapa orang, ngapain katanya dijual, ini harganya ke depan bakal gini-gini. Oh ya udah deh kalau kayak gitu dikip aja dikip sampai akhirnya kenal CBR Road Bandung juga, ngobrol-ngobrol lah kita di situ kan. Oh iya sih benar juga ya. Terus dipakainya juga nyaman, spare partnya juga katanya agak murah-murah gitu ya. Spare part masih bisa ada substitusi juga. juga. Terus tahun pembuatan tahun berapa sih? Pertama sih 2002 2002 sampai 2010. Nah 2002 sampai 2010 kira-kira ada perubahan apa aja? Dari warna sih. Warna, Dari rangka, dari warna speedometer juga. Termasuk kayak kunci kontak juga ada. Speedometer yang berubah apa aja? Cuman warna aja sih. Dari putih. Kalau yang 2002 sampai 2004 kurang lebih. Iya aku pernah lihat kalau nggak salah. yang putih. Warna Tapi putih. putih itu putih hitam ya? Putih Ya, putih aja. Oh kalau yang tahun-tahun sekarang lebih Lebih hitam. hitam dia. Sampai Oh, 2010 hitam. Nah, niatnya kan penggantinya dari CBR ini itu Iya. tetap CBU juga, tapi lebih ke injeksi. Oh. Tuh. Sampai dari 2011 kalau nggak salah, sampai 2013 kalau nggak salah, 2013. Tapi malah jadi mungkin niatnya mau ngeganti ini, gitu, Iya. tapi malah lebih down dari ini harganya. Beralihnya ke injeksi sekarang. Terus Bahkan dari dengar juga yang kayak yang 250 cc tetap CBU juga harganya masih di bawah ini. Bekasnya nih, misalnya ini taruh banyak yang ngejual sekarang ada yang sampai 20, 25. Kalau yang 2,5 malah sampai 17, 18 juta. Padahal lebih bagus lagi gitu. Lebih banyak dicari Lebih berarti banyak ya? dicari ini. Kayak nggak tahu padahal sampai ada pesaing-pesaingnya yang bikin motor ini malah jadi down kayak Minerva tadi bilang. Minerva terus apa lagi ya? Minerva sih yang soalnya aku pernah lagi nyuci tuh ya. biar juga ada. Lagi nyuci, Biar. terus tiba-tiba dibilangin Minerva gitu kan. Ini jelas-jelas di blog post ini ada Honda gitu. Kayak gitu terus 2002 sampai 2010. 2010. Itu 2010 berarti stop produksi. Selain speedometer ada perubahan apa aja nih kira-kira di 2002 sampai 2010? Apa mungkin rangka atau dari mesin atau mungkin dari spion atau apa? Paling di warna ya. dari warna rangka Warna bisa warna dibedakan. body terus apa? Di Spion juga. Perbedaannya warna rangka dari tahun ke tahun ada apa? dari Perbedaan warna atau apa? 2004 ya. 2004 itu warna silver rangkanya. 2004 udah warna silver. Iya. 2002? Ada yang sampai 2005 juga ya ada. Kalau 2002 sampai 2004 warna apa? Silver. Oh, silver. Rangkanya. Rangkanya di Rangkanya warna silver. silver. Kalau buat body motor mungkin dari warna silver. Terus warna merah marun, Oh, oke, berarti keluar warna baru nih. Iya. merah marun, terus warna birunya dia lebih kedok. Birunya lebih gedok. Sama warna Repsol juga. Oh, Repsol yang ini. 2004 kalau nggak salah. Limited edition. Limited edition. Berarti itu hanya di tahun 2004 yang Repsol itu. Setahun selanjutnya lagi nggak ada. Dia langsung beda lagi warna. Karena yang aku kebetulan udah ada ngecat juga baru, tapi nggak ngecat baru sih maksudnya dicat ulang. Tapi di tahun 2010 pembuatannya 2010. Makanya aku nggak kedapetin ini sih yang warna Repsol tuh. Makanya pengennya mau warna Repsol yang biru itu ya. Cuman ya udahlah gitu 2010 lah. Yang penting dapat dari kakak juga gitu kan. Kayak gitu.
paling yang 2006 ya, rare itu kuningnya, ada kuning, ada warna Rare kuning, kuning. kuning doang. Pernah dengar tuh yang warna kuning? Bener. Itu bagus banget. Mungkin pada zamannya emang kayaknya nggak dicari nih warna kuning. Kayaknya nggak dicari. Jarang yang punya. Jarang yang punya. Sekarang malah dicari. Selamat dicari. Malah dicari karena udah masuk kayak rare. Jadi kayak warna kuning itu kayak lebih bahkan lebih bagus dari Repsol. Iya. Warna kuning. Ya karena Lebih mungkin eye-catching ya, lebih populasinya eye-catching. hanya setahun kali ya, jadi nggak, jadi populasinya nggak terlalu banyak kali karena pembuatannya setahun itu. Tahun itu sama peminatnya dulu memang kurang. Benar. 2002, 2010. Berapa sih CC-nya itu sebenarnya? CC-nya Jangan yang udah dirubah ya. CC-nya jangan yang udah dirubah ya. Lu tahu deh motornya pasti nggak pada standar nih. Soalnya pernah motoran bareng. Oke, kita jalan bareng. Dari ikutin aku ngikutin dari belakang, tapi enggak ada ngejar sama sekali. Enggak ngebut, cuman ya ada jalanan kosong kita narik aja gitu. Tapi yang berprofesional ya, maksudnya kita juga safety-nya diutamain gitu, safety riding-nya. CC-nya tuh berapa sih? Yang standarnya ya dari pabrikan ya, jangan yang udah dirubah-rubah nih. CC-nya 150. Ya titelnya DHC. DHC tuh Double overhead camshaft. perbedaannya DHC sama SOHC? Kalau SOHC itu kan single ya, Single. berarti satu. Kalau dua itu kan double. Oh. Berarti satu single overhead camshaft itu satu noken as yang menggerakkan 4 klem atau 2 klem. Oh. Plus minusnya nih, pakai DOHC atau SOHC? Plus minusnya mungkin karena DOHC lebih konstan ya si putarannya, dia lebih minim gesekan juga sih. Oh, berarti lebih ngerawat juga kan sih, maksudnya lebih terjamin gitu ya. Apa, tapi perbedaan DOHC sama SOHC apakah ada biaya lebih untuk pengeluarannya atau mungkin? Mungkin kalau misalnya ada kerusakannya di DOHC mungkin lebih biaya lagi. Oh, lebih ini daripada SOHC. Cuma untuk performa lebih enak DOHC. Berarti mainan putaran atas ya, kalau Iya. yang aku pernah bawa pantesan. Jadi pantesan aku motor riding ketinggalan terus karena yang aku masih standar dan mereka wah udah kayaknya udah jauh banget itu. Standar. Mungkin dari harus diracuni. Wah, jangan dong. Ya boleh lah tipis-tipis ya. Tipis aja. Soalnya aku juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya ada yang mau nyari motor CBR All atau CBR 150R ini biar pada tahu loh ketika kalian nyari-nyari CBR All ini tuh apa aja plus minusnya, apa aja positifnya gitu ya, mau dapetin positifnya kayak A, B, C segala macam sampai negatifnya kayak gini. Dan tadi juga udah bahas apakah spare part harus yang CBR All banget dari 2002 sampai 2010 kayaknya udah susah ya, hanya Susah. harus sampai akhirnya jadi ketemu kanibalnya ya. Kanibalnya itu dari apa aja gitu? Mungkin banyak sih sekarang. Bisa tetap dari CBR juga ada, CBR pembuatan sekarang. Kayak misalnya Karena kemarin aku baru pasang komstir itu pakainya Verza ya. Verza kalau nggak New Mega Pro juga. Iya tuh pakai Jadi banyak part-part substitusi ya dari Indonesia gitu. Lebih jelasnya sih banyak sebenarnya, kayak sekarang udah banyak sih masuk di Google juga sih. Ada semua dijelasin dari kayak modifikator segala macam, udah ngejelasin lebih rincinya gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke mesin ya. DOHC, SOHC. Motor ini karburator berarti. Karburator. Ada yang bilang katanya karburator di mesin itu beda banget sama karburator yang lain. Itu apa tuh perbedaan? Kalau karburator bawaan dari CBR 150 All ini itu dia kan memakai vakum ya. Nah, vakum itu gimana nih maksudnya aku? Apakah mungkin ada teknologi yang dikeluarin baru sama Honda dari tahun itu atau gimana? Kalau vakum itu dia mengandalkan dari hisapan angin. Oke. Yang dihisap oleh karbu itu dia naik nanti ke vakumnya. Tapi kebanyakan untuk CBR All di Bandung udah diganti sama karbu pakai. Oh, berarti Ya, modifikasinya itu ya, variasi. modifikasinya. Cuman aslinya itu pakai karbu vakum. Yang ngebuat beda si karbu vakum ini apa? Membuat bedanya dari apa ya? Lebih ke teknologi sih. Kan Teknologi. kalau karbu zaman dulu kan itu skepnya masih pakai kabel ditariknya gitu kan. Ditarik ini sama pakai kabel. Cuman untuk ngegerakin si vakumnya ke atas skepnya itu sama dengan hisapan angin sama gitu. Lebih kalau disebut lebih efisien BBM lah kalau sekarang gitu. Kan sekarang udah naik lagi ke injeksi itu kan malah lebih efisien lagi kan gitu. Tapi ada ininya juga nggak sih kayak
diciptainnya karburator semi vakum ini mau menujunya ke arah injeksi. Ya, sepertinya gitu. Cikal bakalnya sih. Cikal bakalnya. Cikal gitu ya. bakalnya sebenarnya. Makanya ini tuh motor istimewa. Karena apa? Dari tahun pembuatan 2002 dia udah DOHC. Sedangkan kompetitor lainnya belum DOHC. Terus yang lainnya masih pakai karbu biasa, ini udah vakum. Jadi memang Teknologinya ya. pada zaman itu teknologinya memang lebih dulu sih kalau bisa dibilang gitu motor ini. Karbu semi vakum, CC-nya 150. Teknologinya dari DOHC. 2002 udah DOHC juga. Udah makannya pada tahun itu harganya melonjak, kayaknya sepertinya memang teknologinya pada saat Ya, itu ya udah harga ya tidak bohong sudah ya, berbeda bohong gitu. kualitasnya gitu ya. kan. Walaupun harga sekarang ya ya boleh. Orang tua juga udah pasti tahu sih harganya berapa gitu kan. Ya. Jadi kayak motor timeless gitu. Iya benar. Motor aku dari tahun Dimana CBR yang sekarang DOHC ya sama sih, DOHC CBR sekarang CBR yang dulu berarti kan mengacunya ke CBR yang dulu. ya. Nah, motor aku dari tahun 2010 sampai ke sekarang masih awet-awet aja nih gitu. Belum ada pernah ngerusakin bukan ngerusakin apa ya? Belum pernah ada masalah trouble yang bener-bener parah banget, itu nggak ada. Satu juga mesinnya dirawat, sering turun mesin. Tapi ya gimana ya? Mengawet aja gitu motor. Ya mungkin karena Partnya dari luar. partnya dari luar biasanya memang kalau ya sekelas ini Itu dari Thailand. Jadi salah satu dari Asia yang terbaik ya. Nomor satu pasti Jepang. Oke. Kedua ya udah Thailand. Semua porosnya bahkan sekarang pun porosnya kayak mungkin kayak ke drag, kayak ke variasi larinya semua ke Thailand. Itu udah kayak bagus banget Thailand gitu. Jadi mereka mungkin negara mereka yang bikin apa ya, bikin naik motor gitu dari segi variasi segala macam gitu, dan segi part pun memang benar-benar bagus banget ketimbang kalau ya lokalan gitu. Itu udah pasti. Ya sih, aku ngerasain banget pernah pakai part-part lokal. Kalau kita pakai lokal ya jauh banget gitu. Perbedaannya bisa jauh. Dari stang deh, ada perubahan nggak sih dari 2000? Misalnya dari posisi riding atau apa? Kayaknya sih Sama aja. Soalnya kan kalau yang dilihat motor-motor sekarang dari tahun, misalnya setahun tuh udah nih produksi yang 2020, tiba-tiba 2021 ngeluarin lagi motor yang baru. Itu kan pasti ada perubahannya yang lumayan sih enggak sih, signifikan ya. lebih ke ya itu tadi balik lagi ke kerangka, ke spion, ke bodi warna sama speedometer sih, kayaknya udah itu aja perubahan. Perubahannya itu aja, nggak signifikan banget, mesin tetap sama. Komunitasnya kemarin bilang tadi komunitasnya nih dari CBR Bandung, berarti cuman hanya CBR aja yang boleh masuk situ? Kurang lebih sih sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi mungkin karena kita sarananya lebih ke CBR old gitu, jadi karena part ini emang satu susah, kedua mahal ketimbang sama yang misalnya CBR sekarang gitu, bukan mengkucilkan CBR Ya. sekarang, tapi lebih ke itu nyari part itu susah, terus lebih ke apa ya, ngobrol juga lebih nyambung. Misalnya kalau kita ada yang CBR sekarang terus kita masuk juga kayak kurang ini aja Ya. kurang kena aja gitu, jadi emang mesinnya beda banget sama Bahas komunitas lagi, CBR Old Bandung itu kebentuk tahun berapa sih? bentuknya sih Sampai sekarang yang aku lihat di grup tuh lumayan ya member-membernya. Ya, Apalagi kalau misalnya kemarin-kemarin tuh rolling tuh, wah udahlah banyak banget gitu anak-anaknya. kebentuk sih tahun 2017 2017. bulannya sih kayak, kalau nggak salah, kalau nggak aku September sih, dari dulu tuh cuma 1 apa 2 orang. Kayak keresahan sih dulu, jadi kayak kita nyari spare part. Pertama kita nanya spare part tuh di forum Facebook Forum Facebook apa tuh? CBR Old Indonesia. CBR Old Indonesia. Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman nih pengen nyari spare part atau mungkin nyari ya misalnya motornya, aduh Dari referensi ya, misalnya aduh motor saya trouble nih, terus nggak masuk komunitas mana-mana, bingung nanyanya ke siapa juga, bisa masuk nanyain ke forumnya itu ya. Forumnya. Ya, forumnya ada di sini, aku cantumin juga ya, atau mungkin di deskripsi bisa dicantumin sama aku. Dia terbentuknya dari situ dulu. Jadi contoh kayak kita nyari spare part, kebanyakan dari Bandung tuh nyari ke Jakarta semua, keluar semua. Nah, apa salahnya sih kita kayak nyari di Bandung dulu, makanya itu terbentuknya dari situ dulu. Kayak kita bikin
bukan forum atau komunitas apa, bukan klub sama komunitas gitu, cuma forum aja, cuma forum sekedar cari bertukar pikiran, spare part, segala macam. Dari situ mulai jadi silaturahmi. Kebentuklah dari SBR baru dari situ. Awal mulanya sih dari situ, dari orang-orang lama sebelumnya. Kita cuma nanya nerusin tongkat aja. Teruskan yang sebelumnya. Jadi dulu mah hanya satu wadah diskusi. Diskusi ya. Iya. Sampai akhirnya udah deh nongkrong bareng gitu. Ngomong bareng, akhirnya makin sini makin enak, ngobrol segala macem. Jalan bareng. Jalan bareng. Mungkin Bandung kayaknya masih muda sih. Banyak sih kayak di Depok, kayak di Jakarta, di Tangerang. Oh ada banyak. SBR Ada. yang lain kota-kota lainnya Ada berarti. kota-kota lainnya, dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih berjalan dengan baik sama kayak di Depok, kayak Jakarta, kayak Tangerang. Kayak jalin silaturahmi aja, kayak kita ada misalnya dari Depok ke sini kita sambut, begitu pun dari Bandung ke sana. Ya, namanya juga antar komunitas motor Antar pasti komunitas, ya. loyalitasnya tuh nomor satu banget sih biasanya. Nah, SBR Bandung biasanya ngumpulnya di mana sih? Kumpulnya sih sekarang di depan depan Gasibu sih. Depan Gasibu. Telkom. Oh, yang ini apa? Sebelah di Bos Kopi. Bos Ya, Kopi ini nih. Oh, Bos pantesan. Kopi. Dan berhubung Bos Kopinya juga pengguna CBR. Oh, member juga. Member Member juga. Jadi kayak Oke. seru-seruan aja lah. Kayak dikasih tempat aja sama membernya. Biasanya kalau kumpul-kumpul kayak gitu hari apa aja? Biasanya sekarang sih hari Jumat malam. Jumat malam. Ya mulai dari habis sisa sih jam 7-an sampai seberesnya sih. Kegiatannya biasanya ngapain? Kalau kumpul Paling ngobrol-ngobrol aja, bertukar pikiran aja sih soal motor, soal misalnya kayak agendain ada kapan nih touring? Oke. Kayak gitu. Kapan nih ini yang deketnya jangan jauh-jauh kayak Semuring nggak gitu. Kalau di Bandung sih mungkin kalau yang pengen ke Bandung bisa Semuring diajak pasti. Tuh buat pengguna SBR tuh yang mau Saya dari- join butuh wadah nih. Waduh, pengen touring, pengen San Morian. Terus San Morian juga ke Lembang. Suka semua. Yang pengen San Morian ke Lembang juga atau mungkin naik ride-nya hari Jumat ya biasanya. Naik ride-nya hari Jumat, rolling sama anak SBR Bandung. Kontak aja. Mereka inilah, ntar aku cantumin Instagramnya di deskripsi. Terus sama jangan lupa, ini baju ini ada Instagramnya di sini buat kalian yang mau beli baju ini, ada Instagramnya di sebelah sini. Pokoknya buat outfit kalian jadi lebih oke banget lah buat riding. Bahannya juga nyaman banget soalnya. Enak banget gitu buat riding itu. Kasep banget udah pernah gitu kan. Terus warna juga sama Cocok masuk lagi. banget gitu. Kayak gitu. Sekarang terakhir deh. Kok udah takutnya kepanjangan juga videonya, yang nontonnya juga jadi bosan. Apa sih plus minusnya gunain SBR Volt ini atau SBR 150R ini? Karena yang aku rasain pertama adalah panas. Panas itu nomor satu banget, nggak tahu kenapa ya mesinnya Honda tuh. Aku nggak protes sih, nggak komplit, cuman di bawah macatan tuh, wah gila. Pertama panas, kedua dia tuh yang aku rasain emang sih enak, plusnya ramping, cuman negatifnya panas. Tapi karena tenaganya atasnya ada gitu, jadi ya udahlah enjoy aja gitu. Jadi narik-narik itu enak banget gitu. Terus kedua ramping gitu kan. Spare partnya juga ya kalau yang udah tahu mungkin gampang gitu nyari-nyarinya. Termasuk aku juga nanya-nanya ke AA yang di sini. Udah coba metik lewat. Coba udah cari di sini sih udah. Ya emang ada gitu. Kalau kita udah tahu channelnya, linknya ada gitu sih. Spare part itu rasanya gampang banget. Nah, apa sih plus minusnya di motor ini? Plus minus. Ya plus. Paling ngomongin minus dulu aja nih. Boleh. Dari deliknya aja dulu. Dari Paling deliknya. deliknya satu tadi panas nih radiator nih. Terus apa lagi ya? Kayaknya sih cuma itu doang sih. Cuma itu doang. Cuma itu doang sih. Kalau menurut saya pribadi lebih ke Posisi BBM. irit. Irit Itu banget. maksudnya ke plus. Oh iya. Maksudnya ke plus. Oh, Ketimbang sama. enggak, karena aku kira dari nggak tahu sih ya, mesin si ya emang aku beranggapan ini irit, tapi yang aku rasain pertama tuh kayaknya ini bakal boros deh karena dengan tenaganya yang atas ada berarti balik lagi ke gas Balik lagi. Kecuali kalau udah nanti rubahan sih. nah ya itu beda lagi sih. Beda lagi. Walaupun ini baik-baik kan kayak tadi ini karburatornya vakum nih, Iya. tapi tetap kalau yang seneng ke motor pasti balik lagi ke karburator. Berarti si karburator vakum Bisa. ini tuh termasuk irit juga ya? Termasuk irit juga. Di kelasnya nih, di kelas 50 termasuk irit. Dan ramah lingkungan. Lama. Minusnya sih cuma itu aja sih. Cuman kalau minusnya cuma radiator panas saat macet aja. Aja ya. Udah. Selebihnya tuh kalau udah masuk jalan ini ya normal lagi.
paling apa lagi? Positifnya kan? Minusnya paling satu lagi apa ya? Lampu aja. Ya aduh, Lampu itu udah hal yang paling pertama. Masih bohlam. Masih mungkin bohlam ya di Iya, kelas. iya. Mungkin kalau untuk kelas bebek oke lah, tapi kalau udah masuk sport pairing ya minimal ya kayak ini. Itu yang ngerasa sih sama aku pertama pakai CB-roll pas malam-malam. Wah, kayak center lampunya. Mungkin Gak kelihatan banget. mungkin apa ya? Mungkin di zaman tahun 2002 mungkin nggak sewau lampu mungkin ya. Dia cuma ngandelin ke lebih ke mesin sih. Nah, Lebih ke Lebih mesin, fokus ke mesin, nggak kayak nafas, motor-motor segala sekarang macam ya. Sistem kayak kaki, pengereman lah. Bangka Delta Box. Disebutnya sih bilangnya Delta Box. Dan lebih kokoh sih dari ketimbang Delta box merek ya sebelah. sebelah sama mungkin dari termasuk dari XCBR sekarang. XCBR sekarang sih bukan Delta Box. Kayak model apa ya? tubular Tubular gitu gitu lah. lah. Iya. Kayak tubular gitu kayak pipa dia. Mungkin teman-teman yang tahu motor sekarang itu rangkanya apa, boleh di komen ya di bawah. Paling nambahin sih satu, motor ini minusnya kalau kata saya lebih ke Aku juga mau nambahin satu, ini pasti semua setuju banget nih. Oke, terus nggak ada engkolnya. Oh iya. Jadi Itu kalau bener. kita tekor Engkol itu aki, apa sih? Engkol itu kayak kickstarter. Kickstarter. Oke, selahan Kalau kata orang Sundanya. Sunda bilangnya selahan. Selahan. Nah, jadi ribetnya kalau akinya tekor itu susahnya nyalainnya gitu kan. Maksudnya- 2 bulan pertama saya pakai motor ini gojlok Maksudnya terus. itu, Pokoknya. gojloknya. Gojlok terus soalnya tekor. Apalagi coba minusnya. Satu ini pasti setuju semua. ya. Pajaknya mahal sumpah. Pajaknya mahal banget. Pajaknya Pajak buat- sekelas dengan motor-motor sekarang. Motor sekarang. Pajaknya itu oh iya sih, emang karena dia CBU terus ditambah lagi. Aku pas ngeliat berkas pajak tuh pokoknya ada takut keterserang pajak. Pokoknya si berkas CBU-nya ada, dia berkas importirnya juga ada dari Thailand. Ya. Sampai aku ngeliat si berkas pajaknya tuh set keluar kertas 30 rangka motor tuh ada nomor-nomornya tuh di situ. Ya. Terus sampai pajaknya tuh sekitar berapa ya? 500. 500 sampai ke atas. Nah, itu tuh buat yang mau pengguna CBR All mau beli misalnya. Jadi Bisa jadi bahan pertimbangan. bahan pertimbangan dulu ya. Kalian ya minimal yang orang mau ngejual isi dulu lah pajaknya gitu. Kecuali kalau mau recording boleh. Sebenarnya sih kalau pengen beli CBR motor apapun itu di luar dari CBR ya, seneng dulu ke motornya dulu udah. Tapi kalau udah cinta sama motornya, mau dia spare part mahal pun, Nggak mau jadi plus masalah. minus apapun nggak jadi kalau udah masalah. cinta emang bener ya. Cuman emang bagusnya ini ya ini dari CBR ini ya ini. Maksudnya tadi kan lebih canggih, Semua segala setuju macam. sih Bensin pajaknya. Mesin Merah lagi. ya Sebanding lah kayaknya ya. Tapi sebanding sih. Sebanding dengan karena motor import dia import gitu, import itu yang import. Ya mungkin itu yang bikin pajaknya mahal. Kenapa nggak habis bikin ya 150 sekarang yang aku rasa pajaknya mungkin kisaran 300 Ya. 3,5 yang benar batas gitu lah. Ini di tahun 2002 sampai 2010 berarti pajaknya gopek gitu kan. Sip juga gitu. juga. Juga sampai akhirnya. Tapi dari situ ya udahlah. Karena senang juga sama motor ini Udah suka sih. Nah, sekarang bahas sih positifnya nih ya. Positifnya sih tadi sih irit, terus bodinya sih rapi, handling juga enak ketimbang sama yang 150 cc nih dari beberapa motor yang lain. Terus kayak tadi ini plusnya itu nggak ada engkolan. Mungkin masuk minus juga tapi Itu itu jadi ciri khas dari motor-motor yang lain nggak ada engkolnya. Nah, Jadi kayak jatuhnya kayak masuk kayak motor-motor baru juga sih. iya sih. Tapi 2 bulan pertama artinya tekor aku ngegojlok terus kebetulan. Jadi Sama. motor ini tuh nggak, yang aku pakai nggak hidup 2 tahun, terus tiba-tiba dihidupin selama pertama aman. Bulan berikutnya adalah tekor akinya. Plusnya ikonik, minusnya kalau kita tekor aki sih. Lebih jadi ya itu mah bukan suatu perbandingan sih kalau misalnya itu. Jadi nilai Kalau plus kelistrikannya. dan minusnya bisa dibayar. Bisa dibayar. Kalau kelistrikan aman sih nggak masalah. Iya. Cuman tambah satu lagi nggak ada engkolnya, bisa dibandingin sama yang kayak motor Minerva nih yang katanya sama banget. Kayaknya buat teman-teman misalnya kalau ada yang mau beli motor nih CBR nih, kalau ini benar CBR asli tuh, Ya. ciri khasnya paling penting ada engkolan itu. Ya. Tapi ada juga Yang yang bedanya Minerva sama CBR adalah Minerva Ya. ada engkolannya. ada engkolan. Dari blok mesin juga beda. Beda blok mesin juga beda. Bentuk bodi sebenarnya hampir sama, tapi untuk ke bawah ada engkolnya juga beda sih.
Dia ada kayak bentuknya lagi buat undercoat. Oh. Terus kenapa sih bisa ada si itu Minerva itu ada tuh? Terus modalnya sama banget masalahnya. Mungkin kayak alternatif ya, karena dulu CBR 150 di tahun yang mahal, keluarlah Minerva dengan Kayak harga kopiannya yang aja. murah gitu. Tapi berarti ada lisensi yang kedua loh kalau kayak gitu. Ya Mungkin seperti itu sih sebenarnya, tapi kalau untuk secara signifikannya mah kita kan nggak tahu juga. mungkin ada kualitas juga kan. Karena yang aku pernah denger ini dapat ya sama sih dari anak Koban juga, siapa yang pernah cerita katanya si Honda itu menjual lisensinya ke Cina katanya. Ya bisa Sampai jadi akhirnya sih. menjual lisensi ke Cina dan dibelilah mungkin sama si Minerva ini katanya. Makanya motor segala macam ini itunya sama banget sama Minerva katanya ya, tapi nggak tahu juga mungkin yang lebih tahu mungkin. yang lebih tahu yang di luar sana kayak kalian yang Mungkin lebih sih tahu. kalau logikanya sih motor ini kan emang motor satu zamannya emang benar-benar paling wow banget ya. Ya. Wow banget dari segi penjualan juga rame walaupun hanya untuk kalangannya dari menengah ke atas lah, harganya pada tahun itu 38 juta. Keras banget 38 juta. Terus karena saking ceketnya nih motor ya sampai di kopi. Logikanya seperti itu sih. Ya bisa jadi gitu. Soalnya kan Beberapa banyak kemungkinan lah Amin kayak gitu. soalnya nggak ada yang dari pabrikan lain di kopi juga. Ya setahu saya sih begitu. Cuma yang motor ini aja yang di kopi nih. Iya, iya benar. Oh iya. Cuman motornya aja yang di Ini kopi. aja. Cuman ini aja. Ini sama ya udah itu aja sih. Kalau buat Ferry ini kopi Positifnya mah berarti irit, terus handling juga enak ya. Samping posisi Tenaga posisi juga. riding enak. Posisi riding enak. Ya bisa dibilang ini untuk harian cocok banget lah. Kalau untuk harian pun cocok banget gitu ya, apalagi Kebetulan motor aku dipakai Ariana. bagi untuk disimpan lah ini ya. bisa jadi wow pada masanya. Ya mudah-mudahan jadi investasi juga untuk kedepannya. Jujur-jujuran aja ya, maksudnya di jalanan tuh jarang banget ketemu sama motor kayak ginian gitu. Sekalinya ketemu ditanyain ini motor apa gitu. Jadinya ya mungkin orang-orang juga ada yang dulunya tahu terus lupain lagi karena zaman yang mungkin udah ini juga. Super. Ya, ini motor CBR. Ada CBR Old, ini motor CBR Old, ini segala macam. Oh, ada CBR Old, ini CBR selesai ayo dulu. Asal jadi sebut Minerva aja. Itu kan lebih identiknya sama Minerva sih. Iya, Lebih benar sih. orang lebih taunya Minerva ketimbang mungkin karena ini pembuatannya emang di Thailand. Nah, iya. Kalau yang Minerva kan emang pembuatannya di sini. Oh. Walaupun katanya teknologinya dari Jerman kalau nggak salah. Iya, bilangnya katanya dari Jerman. Itu, tapi kualitas ya harga ada harga ya ada kualitas gitu. Hanya harganya lebih mahal ketimbang yang mungkin kayak sekarang nih kayak masih tetap di warna nih kayak Novadas. Kalau mungkin sih nanti ada linknya juga sih kayak pada masanya motor ini lebih mahal dari Novadas. Ah, iya benar. Novadas kalau nggak salah 25 ke atas sih, di bawah 30. Waktu pertama keluar Bareng sama ini keluar harga dengan 38. 38. Tapi untuk sekarang jadi kembali. Harga Novadas yang lebih mahal ya. Kalau Novadas bisa dari range 70 ke atas. Ah, Range 70 ke atas. Nggak tahu sih kenapa bisa jadi lebih mahal. Mungkin 2 tak juga sih, tapi oh, 2 tak atau 4 juga sama aja sih. 2 tak lagi naik-naiknya banget. Kayak naik juga. Cuman apa ya istimewanya sih nggak tahu. Mungkin karena CBR ini masih tetap ada sampai tahun sekarang. Maksudnya dia ada injeksinya lagi. Iya. Kecuali kayak dia stop sampai 2010 mungkin bisa lebih mahal. Mungkin ya kayak NSRSP. Nah, iya. Kayak ya Novadas. Kemarin sempat ridingnya juga sama NSR yang kita kemarin buat video tuh ada. Tonton aja video sebelumnya. Ya, di situ kelihatan banget sih kayak generasinya pertama ya dari NSR terus tiba-tiba ke CBR juga. Rangka juga katanya ada yang sama juga dari NSR. NSR mungkin ada kayak sama NSR juga hampir sama, kayak Anapon juga sama, Cakram juga sama. Cuman walaupun harganya emang lebih mahal sih. Iya. Dari NSR sih gitu. Tapi tetap sama-sama buat dari Thailand. Ya, paling ngobrol-ngobrolnya buat CBR Old ini segitu dulu buat hari ini. Mungkin perlu ada part 2-nya atau gimana? Komen aja di bawah. Kalau misalnya mau nyari-nyari, nanti paling kayaknya aku bakal review salah satu motor yang ada di sini.
untuk Mungkin next kalau videonya. ada pertanyaan lagi bisa di komen ya. Nah, buat pertanyaannya bisa di komen di kolom komen di bawah ini. Terus yang mau join CBR All Bandung, kalian bisa buka Instagramnya ada di sebelah sini. Nanti aku cantumin juga di link description. Buat yang kalian mau, oh iya pokoknya mau patokannya ini aja si Bos Kopi. Ya. Kalau berarti kalau mau nongkrong cari aja dulu Bos Kopinya. Kopi aja. Kopi di situ baru bisa nongkrong gitu ya. Free nongkrong. Free nongkrong. Oke. Buat mau ngobrol-ngobrol juga mungkin teman-teman pengguna CBR All tapi apa ya? Nggak punya wadah buat sharing-sharing, forum-forum kayak gitu. Memang ada yang mau memulai untuk Ya mencoba mencoba ke daerah-daerah Sibiu ini. ya mainin motor-motor Ya. CBR boleh nongkrong-nongkrong aja. Nah, Mungkin juga kita gratis juga sih. Ya. Kita nggak terpatok kayak komunitas sama klub. Kita cuma hanya forum aja. Forum diskusi. Forum diskusi aja udah sih. Mungkin banyak sih di sini di Bandung juga kayak klub sama komunitas. butuh riding, butuh sharing, butuh forum diskusi. Coba aja. Lebih lagi kan kita emang satu banyak pekerja. Nah, oke, sama. Udah berumah tangga ya. Oh, itu belum. Itu belum. Kebanyakan gitu. Ya, Kebanyakan ya udah berumah tangga jadi mungkin motor ini sebagian ada yang keluarnya cuma Jumat satu minggu. Jumat. Weekend lah. Ya Weekend pokoknya aja. Senin sampai Jumat siang daily rutinnya Ya, kerja kantoran mungkin Ya, ya. kantoran. Bebek Jumat aja. malam, Kalau nggak meeting. Jumat malam, Minggu pagi mungkin waktunya stress rilisnya pemotoran mungkin ya. Pemotoran aja udah. Nah buat teman-teman yang mau join atau misalnya mau cari-cari diskusi nih bisa hubungi aja CBR All Bandung atau mungkin ada forum Facebook. Terus buat teman-teman yang mau ke tempat kopi juga nih, udah habis lagi kopinya enak banget. Ke Brewing on the Street atau Bos Coffee di Jalan Gagak depan Jalan Japati. Jalan Japati, sorry, Jalan Japati, bukan Jalan Gagak, Jalan Japati depan Telkom Indonesia ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau beli baju Rodman, ini adalah liverynya Mike Duhan. Livery Mike Duhan itu dipakai di tahun ya sekian lah. Nanti aku cantumin aja fotonya. Livery sekian, jadi tahun sekian nanti aku cantumin si fotonya kayak gimana. Kayak juga buat riding, terima kasih Riders Match. Terus terima kasih Brewing on the Street, terima kasih CBR All Bandung. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di video selanjutnya.